TGP Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya akan melakukan wawancara di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan dengan Kepala Sekolah Ibu Rushidah SPD MPD. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Ayuni, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, Birun, Aceh. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, yaitu Ibu Rushidah SPD MPD UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nina Ayuni, TGP Angkatan 11 di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancari Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 4 Pesangan. Karena kami ditugaskan untuk melakukan wawancara terhadap pemimpin sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik. Ibu siap Bu? Insya Allah siap. Baik Bu, yang saya ingin tanyakan Bu ada beberapa. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan? Baik, selama ini dalam mengidentifikasikan sebuah kasus merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, maka kami mengambil keputusan, sedangkan bujukan moral juga termasuk kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam kami pertimbangkan kembali. Iya, makasih Bu. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau seperti itu, saya selaku kepala sekolah, ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut, sampai membuat kadang kita bingung dalam mengambil keputusan. Harus berusaha terlebih dahulu untuk membuat keputusan dengan nilai tentunya pertama mungkin adanya kasihan, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan dan memperbaiki. Namun bila tetap ada yang tak usah untuk memperbaiki lagi, maka nilai keadilan yang digunakan. Keadilan yang diutamakan. Berarti memang ada pertimbangannya Bu ya? Ya. Baiklah, yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau masalah langkah atau prosedur di sini selaku kepala sekolah, yang pertama sekali dilakukan dengan adanya komunikasi untuk mencari tahu apa masalah yang terjadi sebenarnya. Lalu memberikan teguran atau surat pemanggilan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah sendiri. Kemudian, bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas. Di sini bisa jadi pengawas tetap tak ada usaha yang itu, maka niat baik untuk memperbaikinya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau hal yang positif ini termasuk adalah salah satunya yaitu komunikasi. Kita komunikasi, namun bila tetap tak bisa diajak berkomunikasi, yang terjadi masalah itu, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah
dan konsultasi pada pihak atau bila tetap tak diperbaiki. Jadi tetap kita komunikasi yang lebih baik. Berarti hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang terjadi di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan ini, Bu. Nah, di sini mungkin tantangannya kita sulit menjalin komunikasi sehingga untuk menyatukan visi dengan sekolah atau visi sekolah itu bila nilai kasih sayang memang itu juga tidak berhasil, segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu penegakan keadilan tadinya. Berarti Bu emang dua pilihan, memang kalau nilai kasih sayang ini sudah tidak terselesaikan, makanya dilanjutkan dengan aturan, ya. Baiklah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempatnya, Bu? Ya. Jadi kalau ini masalah jadwal, kita nggak punya jadwal. Jadi kapanpun ada masalah dilema tersebut, jadi kita langsung menyelesaikannya di waktu tersebut, sehingga nantinya tidak berlarut-larut masalahnya. Jadi masalah juga tidak tambah rumit, sehingga terselesaikan dengan cara juga kita mengumpulkan keputusan yang terbaik berdasarkan nilai kebajikan yang ada. Jadi prosedur pengambilan keputusan itu berbeda-beda tergantung kasusnya, masalah tersebut. Berarti tergantung kondisi dari kasusnya, ya, Bu, ya. Baiklah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau masalah ada yang membantu, karena kami tim kepala sekolah punya MKKS, jadi sering berdiskusi kalau ada masalah tersebut, bagaimana cara penyelesaian, dan juga kita ada pengawas pembina. Jadi kita juga sampaikan ke sering berdiskusi dengan pengawas pembina. Oh iya, berarti Ibu membagikan kasus-kasus yang pernah terjadi gitu, Bu, ya, mencari solusi dari organisasi profesi Ibu, kemudian dari pengawas pembina Ibu, ya. Alhamdulillah, berarti Ibu menjalin kolaborasi. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau keputusan itu, kita seorang pemimpin memang dalam mengambil suatu keputusan harus tegas, dalam sehingga yang bermasalah itu tidak ada terjadi miskomunikasi atau tersinggung, sehingga bisa mempertimbangkan keputusan yang kita tetapkan tersebut. Jadi sama-sama menguntungkan, tidak saling menyalahgunakan. Jadi seperti itu. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas semua jawaban yang telah Ibu berikan dari wawancara yang saya apakan ke Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya. Kesempatan ini saya akan mewawancarai Dr. Andes Azhari selaku pimpinan UPTD SMP Negeri 1 Pesangan. Mari menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, saya Nina Ayuni, JGP Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, Pak. Pada kesempatan ini
saya meminta waktu Bapak untuk mewawancarai Bapak dalam tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon sekiranya Bapak meluangkan waktu untuk saya wawancarai ya Pak ya. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak. Baiklah, kita mulai Pak ya wawancaranya Pak ya. Jadi Pak, kita mulai ya wawancaranya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di UPTD SMP Negeri 1 Pesangan ini Pak? Menyangkut dengan kasus yang ada di sekolah kami, mengidentifikasinya, otomatis ini kami libatkan yang namanya guru BP. Jadi setiap kasus yang ada itu melalui BP dan sekaligus melibatkan wakil kesiswaan. Itu apabila kasus dengan siswa. Sedangkan masalah yang dengan guru selama ini belum ada di sekolah kita ini. Ya Bapak. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang di kedua kasus itu untuk kita lihat dua-duanya benar gitu Pak. Menyangkut dengan pengambilan keputusan, itu saya tidak mengambilkan keputusan sendiri. Otomatis saya panggil guru-guru senior dan sekaligus melibatkan BP, kemudian wakil, ketiga-tiganya wakil kurikulum, wakil kesiswaan dan sarana. Jadi pada saat kami mengambil keputusan itu, itulah hasil keputusan kami bersama. Berarti gini, ada dalam pengambilan keputusan itu Pak kan, maksudnya kan ada aturan. Ada aturannya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan lainnya, misalnya nilai kemanusiaannya. Berarti kan Bapak adakah dengan ada mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan Pak, selain memang tetap mematuhi aturan gitu, Pak? Itu yang jelas kita menilai yang pertama ada benar dan salah. Itu yang pertama, itu pedomannya kita, benar dan salah. Kemudian baik dan buruk. Jadi saat mengambil keputusan, otomatis kami melibatkan ketiga wakil kami dan juga BP, sehingga pada saat mengambil keputusan otomatis besar kemungkinan kita dapat yang terbaik. Iya Pak. Ya betul Pak kan. Memang berarti adanya kolaborasi di saat pengambilan keputusan. Jadi apakah memang ada pertimbangan misalnya kayak gini Pak, apabila keputusan itu sesuai aturan akan berakibat yang merugikan siswanya, berarti maksudnya adakah nilai-nilai unsur kemanusiaan yang Bapak ambil, misalnya di saat anak itu menyalahi aturan, sedangkan ujian mau dekat Pak, maksudnya nggak bisa pindah lah ke sekolah lain. Ada berarti di sekolah ini pengambilan keputusan dari Bapak adakah mempertimbangkan itu nilai-nilai kepentingan daripada siswa itu sendiri? Itu jelas kita pertimbangkan seperti apa yang saya ungkap tadi. Di situ ada benar, ada salah, ada baik, ada kurangnya. Jadi apabila kasus yang menyimpang dengan tata tertib sekolah, otomatis kalau di sini kecil kemungkinan. Kenapa kecil? Karena pada saat masuk ke sekolah ini kami ada tata tertibnya, ada tata tertib dan harus dipatuhi. Misalnya saja di sini kami setiap hari Senin upacara. Setelah upacara selesai, otomatis dia melewati pintu gerbang. Di situ sudah berdiri yang namanya kesiswaan,
sudah berdiri yang namanya OSIS, itu memperhatikan semua atribut yang digunakan siswa dan siswi maupun rambutnya, karena kami di sini ada aturan, berarti 2, 3. Kalau lebih dari itu otomatis kami akan memanggil dan memberi pengarahan untuk ditaati menyangkut dengan atribut sekolah dan rambutnya. Pasti Pak, kan langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini berarti Bapak berkolaborasi Pak ya. Selain itu Pak, maksudnya selain berkolaborasi dengan Guru senior, wakil kepala sekolah dan BP, adakah kolaborasi dengan orang tua murid? Dengan orang tua itu jelas. Jadi pada saat calon siswa itu otomatis kami berjumpa dengan yang namanya wali siswa. Kemudian pada saat hari pertama sekolah kami diantar dan memberikan pengarahan. Berarti otomatis siswa-siswi di sini harus mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang berarti kan yang sudah Bapak terapkan, adanya kolaborasi, adanya pertimbangan, yang paling efektif yang sudah Bapak lakukan. Otomatis efektif tidaknya setiap keputusan sangat tergantung kepada hasil musyawarah kita. Karena di mana hasil musyawarah kita, otomatis saya melibatkan guru-guru senior. Jadi apabila kesimpulan itu kita ambil sendiri, otomatis banyak yang menyimpang. Apabila maksudnya gini juga Pak, kan apabila hasil keputusan ini juga tidak agak memberatkan bagi siswa, maksudnya kayak gitu. Maksudnya hasil keputusan bersama kita memberatkan bagi siswa, menjadi beban, misalnya kayak gini, les tambahan gitu Pak. Walaupun sudah kita sepakati guru, walaupun orang tua, kadang-kadang ada sisi kebutuhan siswa yang tidak tercapai, misalkan siswa merasa keberatan untuk mengikuti les tambahan. Gimana Pak langkah untuk kasus ini, maksudnya gitu? Otomatis sebelumnya menyangkut dengan siswa, otomatis kita musyawarah dengan wali. Misalnya menyangkut dengan les. Les tambahan, otomatis sebelum kita jalankan itu, otomatis kita panggil wali siswa dulu. Kita musyawarahkan, dan sebelum itu kita sudah komunikasi dengan senior ini, dengan wakil itu harus kita komunikasi. Setelah ini baru kita panggil dengan yang namanya wali siswa. Setelah ada kesimpulan kita kembali lagi kepada siswanya, kepada wakilnya ini yang pelaksananya. Jadi seperti itu biasanya. Ya, berarti hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adakah tantangan selama ini, selama Bapak menjabat dalam pengambilan keputusan, walaupun memang ini kan sekolah favorit, untuk masalah-masalah kayak saya bilang tadi les itu memang bukan suatu masalah kalau di sini Pak, kan? Misalnya untuk kasus-kasus lain Pak, yang ada tantangannya. Berarti selama saya di sini berarti 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan di sini saya rasa belum ada yang menjadi masalah berat. Karena di sini saya beda dengan sekolah di pinggiran, saya katakan beda. Karena pada saat pertama duduk, pertama masuk, kita sudah briefing dulu, sudah kita kasih tahu dulu. Berarti di sini tata tertib sekolah harus dijalankan. Kalau memang tidak sanggup menjalankan tata tertib yang ada di sekolah ini, otomatis mungkin ini nggak kemari. Dan pun ada juga sudah menjalankan di sini ukuran 2 semester atau 1 kelas, nggak sanggup lagi, ada yang minta pindah.
Demikian. Berarti Pak, itulah minta pindah memang dari permintaan dia sendiri Pak, maksudnya Minta berarti pindah misalnya karena seperti ini, karena tidak sanggup menjalankan seperti tata tertib yang ada. Misalnya kita jam masuk jam 7.30. Jam 7.30 siswa ini sudah ada di dalam kelas. Kalau memang telat itu ada sanksi-sanksi yang mungkin memberatkan bagi dia. Sehingga otomatis kita panggil orang tuanya. 1 kali, 2 kali, 3 kali panggil orang tuanya, udah kita suruh cari solusi ya. Cari sekolah yang lain. Berarti tantangannya kayak gitulah Pak, maksudnya kita memberikan solusi kepada siswa itu sendiri setelah kita memberikan teguran baik 1 kali atau 2 kali Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau maksudnya Bapak langsung di saat ada kasus itu Bapak langsung menyelesaikannya gitu? Atau memang ada jadwal tertentu? Menyangkut dengan jadwal, saya rasa tidak ada. Karena kesalahan yang dilakukan itu tidak terjadwal. Tetapi kami ini ada buat jadwal di sini. Misalnya, kami setiap dalam 1 bulan itu membuat razia bawa HP dan lain sebagainya. Setiap minggu selang dan ada jadwalnya. Ada jadwalnya, misalnya minggu pertama bulan Oktober itu pada hari Rabu misalnya. Itu cukup kami merajiakan 2 lokal saja. 1, 3, 2, 5. Kemudian minggu kedua tidak ada, minggu ketiga kami periksa lagi di lokal yang lain. Jadi setiap 1 minggu selang itu ada terjadi. Berarti adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema selain maksudnya di lingkungan sekolah Bapak? Kan tadi Bapak sudah memberitahukan bahwa yang membantu Bapak di sini guru senior, wakil kepala sekolah dan DP. Maksudnya di luar lingkungan sekolah ini adakah yang membantu Bapak maksudnya dalam memberikan ide-ide atau pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan selain daripada guru senior, mungkin kami ada juga komunikasi dengan komite. Kalau memang ada masalah yang terlalu dan selama ini saya rasa belum kami dapatkan. Berarti ada jalin komunikasi juga dengan komite sekolah Pak ya? Berarti komunikasi yang aktif juga dengan komite sekolah. Baiklah Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kepemimpinan misalnya di sekolah ini, otomatis dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Otomatis harus panggil wakil selaku pembantu kita, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kemudian ada juga sarana. Bahkan kita libatkan juga yang namanya kepala lab untuk sama-sama mengambil kesimpulan. Tetapi kalau seperti itu yang kita laksanakan, alhamdulillah kita bisa aman dalam menjalankan tugas kita dengan baik ini. Berarti kesimpulannya Pak dapat kita ambil bahwa Bapak untuk mengambil sebuah keputusan itu adanya musyawarah Pak antara misalnya yang berkepentingan baik dari guru senior, BP dan wakilnya. Bapak tidak mengambil sendiri keputusan atau kebijakan terhadap
aturan sekolah, baik aturan maupun keputusan terhadap dilema-dilema dan kasus yang terjadi di sekolah ini ya Pak ya. Karena sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah ini. Tata tertib yang ada di sekolah ini otomatis pada saat kita rumuskan bersama, otomatis dalam pengambilan keputusan juga harus bersama. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak saya wawancari. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.